Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Salma dengan NIM 230200057. Jadi saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul pembuatan aplikasi CPNS atau kepegawaian. Yang pertama itu adalah latar belakangnya. Jadi, pembuatan aplikasi CPNS ini melibatkan peningkatan efisiensi, aksesibilitas, transparansi dalam proses seleksi CPNS dengan menggunakan teknologi aplikasi yang diharapkan dapat memudahkan para calon pelamar dalam mengakses informasi yang mengajukan berkas serta memantau status seleksi mereka. Selain itu, aplikasi ini dapat membantu instansi pemerintah untuk melakukan pengolahan data pelamar secara lebih struktur dan efisien. Yang keduanya itu adalah tujuan pembuatan aplikasi. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi, mempercepat proses seleksi, mengurangi waktu, dan mengurangi biaya juga. Yang kedua itu adalah meningkatkan aksesibilitas, memberikan kemudahan akses kepada calon pelamar, sehingga mereka dapat mudah mengakses informasi, mengisi formulir, dan melengkapi dokumen secara online. Yang ketiga itu adalah transparansi. Menyediakan transparansi dalam proses seleksi CPNS, memberikan informasi yang jelas dan mengenai tahapan seleksi, kriteria penilaian, dan hasil seleksi. Yang keempat adalah objektif, mengurangi potensi kesalahan dan memastikan objektivitas dalam proses seleksi dengan menggunakan teknologi yang tepat. Dan selanjutnya adalah peningkatan kualitas pegawai. Memastikan bahwa seleksi dapat membantu mendapatkan calon pegawai sipil yang berkualitas, sesuai dengan kebutuhan instansi. Yang keenam adalah mengolah data, memudahkan pengolahan data pelamar dan memastikan keamanan serta akurasi data yang terkait dengan proses seleksi CPNS. Terus selanjutnya adalah visi dan misinya. Visinya adalah yang pertama menjadi platform inovatif yang meredefinisi proses seleksi CPNS dengan memberikan akses yang mudah, efisien, transparan, menciptakan pegawai negeri sipil yang berkualitas untuk mendukung pelayanan publik yang unggul. Misinya adalah memberikan akses yang mudah, meningkatkan efisiensi proses. Yang ketiga adalah memastikan objektivitas. Yang keempat adalah keamanan dan kepastian data. Dan selanjutnya adalah analisis SWTO dan strategi pemasaran aplikasi CPNS. Analisisnya adalah yang pertama itu kelebihannya. Jadi kelebihannya itu adalah penggunaan teknologi, pemanfaatan teknologi untuk mengotomatisasi proses seleksi CPNS. Yang kedua itu aksesibilitas, kemudahan akses bagi calon pelamar. Yang selanjutnya adalah efisien, proses seleksi lebih cepat dan efisien. Jadi menggunakan waktu itu lebih singkat. Yang kedua itu adalah kelemahan, keterbatasan akses internet, dan kekurangannya literasi digital. Yang ketiga itu adalahnya peluang, peningkatan penggunaan internet. Pertumbuhan penggunaan internet dapat meningkatkan jumlah calon pelamar yang dapat dijangkau. Terus kemitraan dengan pihak ketiga, kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan literasi digital. Terus ancamannya apa sih? Jadi ancamannya adalah kecurangan dan keamanan data. Potensi risiko keamanan data dan kecurangan selama proses seleksi. Terus yang kedua adalah perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan Rektrum CPNS yang dapat mempengaruhi keberlanjutan aplikasi. Jadi strategi pemasarannya itu adalah pertama adalah posisi yang jelas. Menekankan kelebihan aplikasi seperti efisien, transparan, objektif untuk membedakan metode konvensional. Yang kedua itu kampanye digital, menggunakan kampanye pemasaran digital untuk menjangkau lebih banyak calon pelamar dan mempromosikan keunggulan aplikasi. Yaitu yang ketiga adalah pelatihan literasi digital. Menyelenggarakan program pelatihan literasi digital untuk memastikan semua calon pelamar dapat dengan mudah menggunakan aplikasi. Yang keempat adalah kemitraan strategi. Kemitraan dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, atau instansi terkait untuk meningkatkan kejangkauan dan aksesibilitas aplikasi. Yang kelima adalah keamanan dan integritas. Memastikan tingkat keamanan tinggi, melindungi data pelamar, dan menekankan integritas proses seleksi untuk membangun kepercayaan. Yang keenam adalah
monitoring, dan evaluasi. Melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap kinerja aplikasi, mengumpulkan umpan balik, dan melakukan perubahan sesuai kebutuhan. Selanjutnya adalah deskripsi usaha. Bidang usaha pembuatan aplikasi. Bidang untuk pembuatan aplikasi berfokus pada pengembangan perangkat lunak dan solusi teknologi informasi yang mendukung proses seleksi dan administrasi calon pegawai negeri sipil. Pengembangan perangkat lunak. Tim pengembangan perangkat lunak akan merancang, mengembangkan, dan menguji aplikasi CPNS mereka, memastikan bahwa aplikasi memenuhi kebutuhan spesifik Rectrum CPNS dan memiliki antarmuka penggunaan yang efisien. Yang kedua adalah analisis sistem. Operasional sistem informasi akan melakukan analisis kebutuhan sistem, mengidentifikasi proses CPNS dapat ditingkatkan dan merancang solusi teknologi yang sesuai. Yang ketiga adalah keamanan informasi. Spesialis keamanan informasi akan memastikan bahwa data pelamar selama proses seleksi akan aman untuk melindungi informasi sensitif. Yang keempat adalah manajemen proyek. Tim manajemen proyek akan bertanggung jawab untuk mengatur jadwal, mengolah sumber daya, dan memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Yang kelima adalah pemasaran dan komunikasi. Tim pemasaran dan promosi akan mempromosikan kepada instansi pemerintah, calon pelamar, pemangku kepentingan lainnya untuk strategi pemasaran digital, kampanye melalui media sosial, dan komunikasi efektif. Dukungan teknis. Jadi, tim dukungan teknis akan memberikan dukungan teknis kepada pengguna aplikasi, menjawab pertanyaan dan menangani masalah teknis yang mungkin muncul. Dalam keseluruhannya, bidang usaha ini berkaitan dengan penyediaan solusi teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparan dalam proses Rectrum CPNS. Selanjutnya adalah produk pembuatan aplikasi CPNS. Aplikasi CPNS ada beberapa unsur utamanya. Yang pertama aplikasinya. Yang pertama adalah antarmuka penggunaan institusi untuk calon pelamar, modul pendaftaran online, sistem pengolahan data pelamar dengan integrasi berbasis data. Selanjutnya adalah sistem manajemen Rectrum, alat untuk memonitor, mengolah tahapan seleksi CPNS, dan selanjutnya adalah fasilitas penjadwalan tes dan wawancara. Selanjutnya adalah pelacakan progres dan status pelamar. Keamanan informasi. Sistem keamanan yang kuat yang dapat melindungi data pelamar, enskripsi data, dan langkah-langkah keamanan lainnya. Yang selanjutnya itu adalah integrasi teknologi. Pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan untuk progres seleksi yang lebih objektif, integrasi dengan sistem pemerintahan atau lembaga yang terkait. Selanjutnya itu adalah pemasaran aplikasi. Jadi sasarannya berfokus pada target termasuk instansi pemerintah, calon pelamar, CPNS, dan lembaga pendidikan. Branding yang kuat. Bangun citra merek yang kuat untuk melindungi aplikasi CPNS dengan menekankan nilai-nilai seperti efisiensi, transparansi, dan inovasi teknologi. Kampanye digital yaitu menggunakan kampanye pemasaran digital melalui platform online, media sosial, dan iklan berbasis web untuk mencapai audiens yang lebih luas. Selanjutnya adalah kemitraan strategi. Bentuk kemitraan dengan lembaga pendidikan, pusat pelatihan, atau organisasi yang terkait dengan Rectum CPNS untuk meningkatkan fleksibilitas aplikasi. Yang kelima adalah program edukasi. Sosialisasikan aplikasi melalui program edukasi, webinar, atau lokal karya untuk memastikan pemahaman baik tentang penggunaan aplikasi. Yang selanjutnya adalah ulaskan dan testimoni. Gelang ulasan positif instansi pemerintah dan calon pelamar yang telah sukses menggunakan aplikasi. Yang selanjutnya adalah partisipasi dalam acara industri. Hadiri dan ikuti serta dalam acara konferensi atau pameran industri terkait Rectrum dan teknologi untuk memperluas jaringan dan meningkatkan kehadiran aplikasi. Yang ke-8 adalah penawaran khusus atau promosi. Tawarkan promosi khusus seperti diskon atau fasilitas eksklusif. Yang ke-9 adalah optimasi mesin pencari. Optimasi situs web atau konten aplikasi terkait dengan aplikasi untuk meningkatkan visibilitas di mesin pencarian. Yang ke-10 adalah pelayanan efektif. Pastikan tersedianya layanan pelanggan yang responsif untuk menanggapi pertanyaan dan masalah penggunaan dengan cepat. Selanjutnya itu adalah bahan baku pembuatan aplikasi CPNS.
Jadi, pembuatan aplikasi ini lebih berkaitan dengan sumber daya manusia, pengetahuan teknologi, infrastruktur daripada bahan baku fisik seperti dalam industri manufaktur. Berikut adalah bahan bakunya. Yang pertama adalah tenaga kerja. Yang kedua adalah pengetahuan teknologi, pengetahuan keterampilan dalam mengembangkan perangkat lunak. Yang ketiga adalah sumber daya perangkat lunak. Yang keempat adalah infrastruktur teknologi. Yang kelima algoritma dan kode sumber. Yang keenam adalah desain antarmuka pengguna. Yang ketujuh adalah basis data dan pelamar. Yang kedelapan adalah ketentuan dan kebijakan. Memahami ketentuan dan kebijakan Rektum CPNS yang berlaku untuk memastikan kepatuhan transparansi dalam aplikasi. Yang kesembilan adalah rencana proyek. Jadi, keunggulan aplikasi CPNS. Keunggulan aplikasi ini melibatkan berbagai aspek yang memberikan manfaat dan nilai tambah bagi instansi pemerintah untuk melakukan rekrut maupun bagi calon pelamar. Yang pertama adalah efisiensi proses, mempercepat proses seleksi CPNS. Yang kedua adalah transparansi, yaitu jelas, informasinya jelas tentang seleksi, penilaian, dan dapat meningkatkan calon pelamar. Yang ketiga adalah objektivitas, menggunakan teknologi untuk mengevaluasi jawaban secara objek, mengurangi kemungkinan bias dan memastikan keadilan dalam penilaian. Yang keempat adalah aksesibilitas, memberikan akses yang mudah bagi calon pelamar melalui platform online, memungkinkan mereka mendaftar dan mengelola dan secara fleksibel dan dari berbagai lokasi. Yang kelima adalah pelaporannya yang real time memudahkan pemantauan progres dan mengambil keputusan secara cepat. Yang keenam adalah optimasi sumber daya, mengurangi beban kerja administrasi dengan otomasi tugas-tugas rutin sehingga mereka dapat berfokus pada kegiatan lebih strategis. Yang ketujuh adalah dukungan pelatihan untuk memahami proyek itu dan menghadapi ujian dengan baik. Yang ke-8 adalah keamanan data. Yang ke-9 pembaruan otomatis. Yang ke-10 adalah memastikan aplikasi terkini dengan adanya perubahan yang otomatis. Jadi lokasi usaha CPNS ini cenderung lebih fleksibel karena sebagian besar kegiatan mengembangkan perangkat lunak secara online. Namun, ada beberapa aspek seperti pertemuan dengan klien, pelatihan, dan koordinasi tim mengembangkan bisa mempengaruhi pilihan lokasi. Jadi, waktu pembuatan aplikasi ini adalah tergantung bisa berapa minggu dan ada bisa berapa bulan lamanya. Dampaknya, pertama itu dampak bagi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, mengolah sumber daya manusia lebih efektif. Yang kedua, meningkatkan transparansi. Yang keempat, menghemat biaya. Yang kelima, meningkatkan kualitas pegawai. Dampak bagi pertemuan sosial adalah meningkatkan kesetaraan, dukungan bagi pendidikan, dan menghemat biaya, waktu, dan biaya. Partisipasi aktif masyarakat, meningkatkan keterbukaan kepada pemerintah. Selanjutnya adalah rencana pemasaran. Jadi, target konsumen aplikasi CPNS ini adalah para calon pegawai negeri sipil atau mereka yang berminat untuk mengikuti seleksi menjadi calon pegawai negeri sipil. Ia mencakup individu yang memenuhi syarat, baik dari segi pendidikan, keterampilan, maupun persyaratan lainnya oleh institusi pemerintah yang bersangkutan. Penggunaan potensi aplikasi CPNS meliputi lulusan perguruan tinggi, baik tingkat sarjana, magister, atau dokter, yang memenuhi kualifikasi dan mengikuti tes CPNS. Mereka biasanya mencari informasi terkait jadwal tes, persyaratan, dan panduan untuk mempersiapkan diri secara optimal. Jadi wilayah pemasarannya itu dapat mencakup seluruh wilayah di negara di mana pada Rektum berlaku, termasuk pertama adalah wilayah nasional, perguruan tinggi, online platform. Terus rencana produksi alat yang digunakan. Jadi yang pertama itu alatnya adalah Android Studio untuk mengembangkan aplikasi di Android. Yang kedua adalah Xcode untuk mengembangkan aplikasi untuk iOS dan React Native, memungkinkan mengembangkan aplikasi lintas platform. Yang kedua adalah Flutter, framework yang dikembangkan oleh Google untuk membuat aplikasi lintas platform. Selanjutnya adalah Visual Studio untuk mengembangkan aplikasi berbasis Windows. Jadi, perencanaan pembuatan aplikasi. Rencananya adalah yang pertama itu perencanaan.
seperti fitur yang ingin diperlukan, jenis informasi yang ingin disertakan. Terus yang kedua adalah rencana antarmuka penggunaan UI untuk memastikan aplikasi mudah digunakan. Yang kedua itu desainnya. Desain aplikasi mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan prinsip desain yang baik. Pilihlah pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga itu adalah pengembangan. Fitur-fitur yang telah direncanakan menggunakan 12 sistem pemrograman yang dipilih. Pastikan integrasi data lainnya diperlukan seperti data CPNS. Yang keempat adalah uji coba. Lakukan uji coba untuk menyeluruh untuk meningkatkan aplikasi berfungsi dengan baik dan memenuhi standar keamanan. Yang kelima, mengoptimalkan. Identifikasi dulu masalah yang mungkin muncul dalam pengujian. Jadi optimalkan kinerja aplikasi dan pastikan kepatuhan terhadap pedoman keamanan. Yang keenam adalah peluncuran. Siapkan strategi peluncuran melalui toko aplikasi seperti Google Play Store atau Apple App Store. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan. Lakukan pemeliharaan rutin untuk memastikan aplikasi tetap diperbarui dan kompatibel dengan perangkat dan sistem operasi terbaru. Tanggapi umpan balik pengguna, lakukan peningkatan berdasarkan pengalaman pengguna. Jadi, rencana manajemennya adalah tim pengelola, yaitu tim mengembangkan aplikasi, tim desainer UI dan UX, tim manajemen proyek, tim analisis keuangan, tim spesialis keamanan, tim pengelola produk, tim ahli Rekrum, dan tim pengelola kualitas. Jadi, kesimpulannya, dalam kesimpulan proposal pembuatan aplikasi ini ada beberapa poin. Yang pertama, tujuannya apa? Yaitu tujuan utamanya adalah menyederhanakan proses pendaftaran, memperbaiki pengalaman pengguna, dan efisiensi dalam manajemen data. Yang kedua, keunggulan dan manfaat itu adalah seperti efisiensi dan transparansi. Dan yang ketiga adalah ruang lingkup aplikasi ini, termasuk mendefinisikan ruang lingkupnya, termasuk fitur-fitur kunci, platform dukungan, dan integrasi dengan sistem atau data yang sudah ada. Dengan merinci setiap aspek ini, proposal dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan meyakinkan kepada para pemangku kepentingan mengenai potensi aplikasi yang diusulkan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada yang kurang atau ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.